seluruh sisi komponen mesin yang akan dipacu dapat dipastikan melaju dengan sempurna sore hari ini, Aris. 20 putaran sebentar lagi akan segera dimulai. Sekali lagi Bung Orin Sugawa, 250 juta rupiah hadiah bagi pengumpul poin di kategori 2 tak Esmat akan ditentukan di sini. 3 nama yang tadi sudah kita sampaikan. Ada Hafid Pratama, ada Wilman Hammer, dan juga ada Pami Basam. 3 nama kandidat terkuat untuk bisa menjadi juara Elephant Series kategori 2 tak saudara-saudara, dan bebek 2 tak underbound sampai dengan 130 cc sebentar lagi akan segera dimulai. Detak jantung yang semakin keras Bung Orin Sugawa menjelang balapan ini dimulai sudah bisa mulai kita rasakan. Oke, kita akan rasakan bersama. Tentunya detak jantung akan berdegup lebih kencang kala bendera merah sudah dibentangkan. Kemudian bergeser dari posisinya, lampu start akan dinyalakan. Detik akan segera dipacu mereka dari area start and go 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 go. Elephant HP 969 Road Race Championship Final Round. Final round saudara-saudara semuanya. Mereka sudah melakukan start dengan sangat baik. Dan sepertinya MV Rozi, pembalap yang sedang on fire di balapan kali ini, berada pada posisi depan. Saya tidak peduli dengan poin-poin mereka. Kemenangan di race yang terakhir, bebek 2 tak underbound 130 cc saya akan berikan untuk tim saya. Mungkin itu yang ada di benak dari seorang MV Rozi. Dan kita lihat Ihsan Lala Crash kembali ke baris depan, bebek 2 tak underbound sampai dengan 130 cc. Emper Rozi, Willy Hammer, Aldias Aksal Ismaya, Pami Basam, nama-nama terdepan sementara di perjalanan 1 lap awal. Dan kita bisa melihat ada Hafid Pratama dan ada pembalap yang mengangkat tangannya, Bung Orin. Iya, nampaknya technical problem mulai terjadi. Ada pembalap-pembalap yang dirundung masalah pada pacuannya. Dan mari kita lihat bagaimanakah Rozi ini mengusahakan posisinya berada pada posisi paling aman. Pembalap Haji Subur Jaya nampaknya memiliki kans untuk memimpin jalannya balapan di lap-lap awal. Namun gejolak tentunya tidak bisa ditepiskan begitu saja. Sosok Aldias Aksal Ismaya, lagi-lagi nama Aldias Aksal Ismaya kali ini berada pada posisi runner up. Willy Hammer pun ditekan di urutan ketiga. Putaran lap masih panjang, jalannya balapan masih panjang. Si kanak sasak kali ini berada di depan Iya, kita lihat Aldias Aksal diambil kembali oleh seorang MV Rozi, Willy Hammer, Wawan Welo ada di sana, dan kita lihat ada Pami Basam, Abdul Gopar, dan juga ada Hafid Pratama. Menarik Bung Orin Sugawa, 3 nama pemuncak klasmen sementara berada pada posisi 10 besar saudara-saudara. Ada Wilman Hammer pada posisi ketiga, Pami Basam berada pada posisi kelima, dan Hafid Pratama ada pada posisi ketujuh. Artinya persaingan mereka untuk menentukan title pembalap terbaik Elephant Series 2 tak semakin menarik di sisa 17 putaran yang masih tersedia, Orin Sugawa. Iya, angka-angka yang sangat tipis, angka-angka yang berat, belum berada pada poin-poin besar, Bung. Belum berada pada poin-poin besar. Ini tentunya menjadi tanda tanya besar bagi para penonton, bagi para pendukung, bahkan para owner. Bagaimana jika mereka lepas dari 10 posisi barisan depan? Ini tentunya angkanya begitu rumit. 3 poin saja Bung Orin yang memisahkan antara Hafid Pratama dan juga Willy Hammer. Dan saat ini kita lihat Willy Hammer berada di depan Hafid Pratama, berbahaya untuk pembalap JPNW Racing Team ini, Bung Orin. Nampaknya dari bicara poin, ada rekan saya Yawan Jaya, peduli amat dengan poin. Yang penting Aldias Aksal tetap fight, berada di depan katanya. Oke, ini lap-lap awal yang luar biasa. Di sini masih Anda saksikan gerbang pertarungan kembali dibuka oleh para pembalap-pembalap. Wow, overtake yang sangat cantik terus dilakukan oleh para pembalap-pembalap kita, dan kembali diambil alih, Bung. Silih berganti, sangat dinamis sekali, Bung. Pertarungan yang dilakukan oleh 3 jagoan kita. Nama pembalap Wawan Welo, bagaimana ia, kemudian juga Awin Sanjaya, Wilman Hammer maksud kami, yang berusaha untuk bertarung. Di sini kita saksikan Wawan Welo start dari urutan 12 Gunung Selatan. Kali ini posisinya menggunung di barisan terbaik, Bung. Iya, Wawan
Wawan Welo agak sedikit goyang Orin Sugama. MV Rozi, Aldias Asal Ismaya, Awin Sanjaya dan juga Pami Basam. Kita lihat ini 5 pembalap terdepan dan penonton saudara-saudara, kita saksikan ada Abdul Gopar, Wilman Hammer dan juga ada Hafid Pratama yang berada saat ini bergantian Bung Orin. Saat ini Hafid yang ada di depan Willy Hammer. Menarik sekali perebutan poin di kelas bebek 2 tak underbone 130 cc. Munculnya nama-nama MP Rozi, Wawan Welo, Aldias Asal Ismaya yang tampil loss, tidak memikirkan poin untuk mereka tampil begitu luar biasa baik di bebek 2 tak underbone 130 cc ini Orin Sugama. Baik, kita akan melihat bagaimana Alfi Husni, Andi Muhammad Fadli, Sahrul Amin yang mencoba untuk melakukan peranannya di urutan ke-9. Mechanical problem bahkan kembali terjadi di sana. Apa yang akan dilakukan oleh pembalap ini untuk kembali bangkit mengejar ketertinggalannya? Sementara dari daerah RCB Umar Racing dan VND serta Yamaha, apa yang terjadi? Lunglai Wawan Welo mengalami kendala teknis Bung Orin Sugama. Lagi-lagi Wawan Welo nampaknya pembalap dari Gunung Selatan ini belum memiliki nasib apik di Gelora Bung Tomo Surabaya. Benar, dan inilah saudara pergerakan yang mulai ditunjukkan oleh pembalap Ahwin Sanjaya. Ahwin Sanjaya sudah mulai merangsek ke depan. Ahwin Sanjaya nampaknya mulai menunjukkan performa yang sangat serius untuk mengambil alih 2 pembalap yang ada di depannya. Aldias Axel dan Muhammad Fairos kuncir, Bung. Iya, Aldias. Pami Basam masuk berada pada posisi ketiga. Tidak ada pilihan lain, harus 25 poin dari seorang Pami Basam. Bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc. MV Rozi, Aldias Axel Ismaya, Pami Basam, Awin Sanjaya, Alfi Husni, Hafid Pratama, Abdul Gopar dan juga ada Wilman Hammer. Aim Padmi juga masuk dalam rombongan depan. Semakin menarik Orin Sugama. Kita lihat MV Rozi kembali mengontrol jalannya balapan dan satu late braking coba dilakukan oleh seorang Awin Sanjaya ingin mengambil Aldias Axel Ismaya. Di sini Awin Sanjaya dari sisi dalam menarik Bung Orin, menarik sekali, diambil lagi, luar biasa. Aksi overtake terjadi di sepanjang balapan bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc. Orin melihat pertarungan yang begitu dinamis Aris, nampaknya mereka juga menunjukkan sebuah performa yang berbeda. Perhatikan setelah melewati daerah line ini, Bung. Yes, 1, 2, 3 mulai membuka, mulai ada pergerakan zigzag, mencoba masuk ke sisi kanan. Ahwin Sanjaya kali ini berbicara. Inilah strategi yang mulai dibangun. Namun Muhammad Fairos nampaknya tidak mau dibuang begitu saja posisinya. Ia berada pada deretan terbaik kembali. Luar biasa, Haji Subur Jaya Youngstar berada pada posisi yang begitu gemilang. Dan kini Ahwin Sanjaya dibikin sedikit kerepotan untuk mengambil line sempurna. Oke, gejolak terus terjadi. Aldias Axel Ismaya, Fahmi Basam, Alfi Husni pun ada di sana. Kita perhatikan saudara, sosok pembalap Ahwin Sanjaya dari berbagai sudut mencoba mengambil. Perhatikan kembali di layar Anda dan penonton sekalian. Fairos membuka ke sisi kanan sementara Awin ke kiri dan di sini pada sektor yang sama, Bung. Iya, kita lihat dengan line yang berbeda Bung Orin Sugama. Setengah perjalanan sudah mereka lewati bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc. Kita lihat saudara-saudara semuanya, Awin Sanjaya, MV Rozi, Pami Basam, Aldias Asal Ismaya, Alfi Husni, Aim Padli dan juga ada seorang Hafid Pratama, Wilman Hammer. Nama-nama terdepan saudara-saudara semakin menarik. Kita akan lihat pertanyaannya Bung Orin, akankah terjadi drama? Paris Sandi sepertinya harus menepi di kelas bebek 2 tak underbone 130 cc di Bung Orin Sugama. Iya, melihat dari pertarungan yang terus tersaji, Bung, di 9 lap terakhir ini saya yakin ada drama pertarungan yang akan berbeda. Di akhir episode ini tentunya akan ada gejolak yang justru di luar dugaan. Mereka yang berada di deretan belakang saat ini atau tidak berada di 5 terbaik tentunya bisa saja merubah kedudukan, merubah keadaan. Dan di sini nampaknya Fahmi Basam sudah mulai mengambil celah. Ia berada pada poin yang aman secara hitung-hitungan poin untuk sementara. Fahmi Basam berada di deretan aman. Ia berada di posisi runner up di belakang Ahwin Sanjaya. Apakah Fahmi Basam akan tetap bertahan?
karena nampaknya Fairoz Kuncir lagi-lagi melakukan pressure pada motornya. Dan akankah berhasil di tikungan ini? Oh, kembali Fahmi Bazam mengambil celah dengan cepat. Ia berada pada posisi runner up. Sementara kita akan lihat Aldias Aksal Ismaya sedikit mencari celah untuk mengambil alih keberadaan Muhammad Fairozi. Namun Fairozi begitu merespon dengan cekatan. Oke, di belakang Aldias Aksal ada Alfi Husni. Willy Hammer bagaimanakah keberadaannya saat ini bersama Hafid Pratama Ditya, Bung Aris? Iya, kita lihat mereka tentunya Bung Orin Sugawa bermain dengan angka-angka di kelas bebek 2 tak underbone. Melihat ke belakang Fahmi Bazam ingin memastikan posisi Willy Hammer dan posisi Hafid Pratama, Bung Orin. Anda bisa melihat fokus untuk memberikan tekanan kepada seorang Afin Sanjaya. Apa yang akan dilakukan? Oh, Ferozi sepertinya mengangkat tangannya, Bung Orin Sugawa. Apa yang terjadi bersama dengan Ferozi? Nampaknya ada mechanical problem, Bung, pada motor yang dipacu oleh Muhammad Fairozi. Terhenti, kali ini tidak berada pada posisi signifikan. Dan kita akan lihat bagaimana performa Afin Sanjaya, pembalap yang saat ini tampil gemilang di posisi terbaik. Ia bersama bendera Bonero berada di posisi yang begitu bagus. Dan ancaman tampaknya mulai diberikan oleh Fahmi Bazam pada daerah tikungan. Kita perhatikan akankah berhasil Fahmi Bazam menyingkirkan keberadaan Afin Sanjaya. Oke, nampak jelas sekali Afin Sanjaya begitu mulus untuk berada pada. Oke, saudara-saudara, kita lihat Afin Sanjaya masih berada pada posisi paling depan. Fahmi Bazam dan Alfi Husni. Kemudian kita lihat ada Aldias Aksal Ismaya, AM Fadli dan Willy Hammer berada di belakang seorang AM Fadli, saudara-saudara. Di manakah posisi dari seorang Hafid Pratama? Kita lihat penonton, saudara-saudara semuanya, mereka sudah akan memasuki 5 putaran yang terakhir bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc, di mana Afin Sanjaya masih leading. Kita akan terus lihat di mana seorang Fahmi Bazam akan mengambil semua resiko untuk melewati seorang Afin Sanjaya. Cukup baik, satu manuver semakin keras dilakukan oleh Fahmi Bazam. Afin Sanjaya coba untuk tidak memberikan ruang. Afin Sanjaya coba untuk tetap berada di depan seorang Fahmi Bazam. Afin Sanjaya, Fahmi Bazam, Alfi Husni, Aldias Aksal Ismaya, Willy Hammer, AM Fadli dan juga Hafid Pratama. Ini merupakan 7 pembalap terdepan Bung Orin Sugawa, bebek 2 tak underbone sampai dengan 130 cc. Dan sebentar lagi mereka akan segera memasuki 4 putaran terakhir, side by side, side by side. Afin Sanjaya, Fahmi Bazam masih menjadi yang tercepat dan mereka sudah membuat jarak yang cukup baik dari nama-nama lain, Bung Orin Sugawa. Iya, nampaknya sudah mengantongi angka 20 kalau kita perhatikan, Bung. Pembalap Fahmi Bazam saat ini berada pada posisi runner up. Dan apakah pembalap Willy Hammer saat ini bisa melakukan percepatan yang lebih baik lagi? Bahkan putaran hampir usai. Artinya kali ini ruang terbuka bagi pembalap Fahmi Bazam untuk menambah pundi-pundi poin yang begitu sempurna. Dan Afin Sanjaya akan meraih gelar sebagai juara race ini, Bung. Kita perhatikan lap sesaat lagi akan masuk pada 3 lap terakhir. Dan Afin Sanjaya masih tetap fokus. Leading posisinya berada pada barisan depan. Ia tetap konsentrasi begitu tinggi yang ia bangun agar motor ini tetap melaju dengan akselerasi yang sempurna. Lap by lap, saudara, kita perhatikan kekuatan pembalap Alfi Husni yang saat ini tampaknya dari deretan ketiga mulai membangun kekuatannya untuk segera bergerak menempel pada pembalap Fahmi Bazam. Ada lagi Willy Hammer. Sekali lagi Willy Hammer merupakan salah satu pemilik poin yang diperhitungkan kali ini. Lap demi lap akan segera memasuki 2 lap terakhir, Aris. 2 putaran yang terakhir. 2 putaran yang sangat menentukan, Bung Orin Sugawa. Sama-sama kita lihat, kita saksikan di mana
Awin Sanjaya masih berada pada posisi depan. Coba untuk tetap bertahan karena dia juga di posisi poin ada pada posisi keempat. Paling tidak ada finish pada posisi ketiga di standing point rider terakhir. Ini menjadi target yang cukup realistis untuk bisa dipertahankan oleh seorang Awin Sanjaya di kategori 2 tak 11 Hafid 969 Road Race Championship 2025. Sementara Hafid nampak jauh. Hafid pertama JPN Racing Team dan sebentar lagi lap yang sangat menentukan. Last lap, one lap to go. Satu putaran terakhir, the final lap Orin Sugawa. Satu putaran terakhir Aris, dan kita perhatikan Awin Sanjaya masih tetap berjaya pada posisinya. Sementara bocah Wonomulyo pada kesempatan kali ini dengan kekuatannya berada pada posisi runner up. Apakah dia akan menekan laju motornya, menyambar keberadaan Awin Sanjaya di putaran-putaran akhir di lap terakhir ini di sudut. Hampir saja berbahaya sekali bagi pembalap Fahmi Bazam bila melakukan pergerakan berbahaya. Ini adalah salah satu yang beresiko sekali bagi Fahmi Bazam. The last lap akan segera diselesaikan dan kini checker flag Awin Sanjaya Ponero, dan Fahmi Bazam menuntaskan posisinya di urutan yang kedua. Ketiga ada Willy Hammer, sementara Alfi Husni di urutan keempat, Aldias Aksal kelima, Dimas Juliat Moko ke-6, ke-7 Andi Muhammad Fadli, Hafid Pratama di urutan ke-8 dan Regi Lukmana 10 Sahrul Sugawa. Menarik sekali. Kita lihat Awin Sanjaya tampil begitu luar biasa baik di kelas bebek 2 tak underbound. Kita lihat selebrasi kemenangan dan kita masih menunggu kamar hitung menghitung poin. Saudara-saudara di kelas ataupun juga di kategori 2 tak antara nama-nama yang tadi kita sebutkan, kita lihat sepertinya Willy Hammer dan juga Fahmi Bazam yang paling berpeluang karena nampak kita lihat Hafid pertama finish pada posisi ke-8 Bung Orin. Ya, dan kita saksikan bersama selebrasi kemenangan yang tengah dilakukan oleh sang juara race kali ini, yakni Awin Sanjaya yang menempuh best time 43.254 mengakhiri jalannya balapan di Gelora Bung Tomo Surabaya pada musim balap 2025 yang tentunya bersama Anda di LFN HP 969 Road Race Championship, dan kita akan segera melihat secara langsung penganugerahan pemenang di race yang terakhir sekaligus untuk overall dari seluruh kelas yang meraih kategori juara umum dalam gelaran LFN HP 969 Road Race Championship. Sekali lagi kami dari studio di Gelora Bung Tomo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang terbangun hingga putaran akhir ini berjalan dengan lancar, dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya rekan-rekan yang bertugas di studio kami, rekan-rekan dari Automotive Zone Channel, terima kasih. Kemudian juga rekan-rekan Timing System, rekan-rekan dari Hot Lab, terima kasih. Sahabat-sahabat kami, Bung Edi Horizon, terima kasih bersama rekan-rekan Ikatan Motor Indonesia Provinsi Jawa Timur yang tentunya mengawaki jalannya perlombaan di gelaran ini.